Hari ini saya akan memperjelaskan apa tuh usaha keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi sebelum kita ke sana, saya akan menjelaskan apa itu upaya keselamatan kerja. Tapi sebelum kita ke sana, saya akan menjelaskan apa itu kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja sendiri itu adalah merupakan berbagai program kegiatan yang berguna untuk menjaga kesehatan di tempat kerja tersebut. Di sini saya menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu adalah upaya pencegahan, yang kedua adalah upaya kesehatan kerja peningkatan, yang ketiga upaya kesehatan kerja pengobatan, yang terakhir adalah upaya kesehatan kerja pemulihan. Yang pertama itu adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap faktor resiko kesehatan di tempat kerja. Jadi kita melakukan evaluasi tempat kerja tersebut, apakah ada hal-hal yang akan membuat seorang pekerja tersebut cedera atau yang lain-lainnya. Makanya kita menggunakan barang-barang standar nasional Indonesia atau SNI. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ini kosnya sekarang lebih nampaknya sekarang ya. Setiap mau masuk kerja dia harus melakukan cek suhu sama cuci tangan segala macam. Yang ketiga, mengadakan surveillance dan analisis penyakit akibat kerja dan penyakit umum lainnya. Jadi dia harus mengadakan analisis apakah penyakit ini disebabkan oleh akibat kerja ataupun penyakit umum lain, seperti pilek, batuk dan lain-lainnya. Yang keempat adalah memastikan kebersihan makanan bagi pekerja untuk menghindari keracunan. Jadi ini lebih tanggung jawab kepada perusahaan. Dia harus menjamin apakah makanan tersebut bergizi supaya pekerjanya tetap sehat semua, tetap fit. Yang keenam, mengendalikan bahaya lingkungan kerja. Ini sudah pasti karena setiap perusahaan harus mengendalikan bahayanya, kayak lebih ke pembangunan. Kuli-kuli tersebut harus aman. Kalau kuli-kuli tersebut bermasalah gara-gara tempat kerja yang terlalu berbahaya, yang ribet perusahaan ini tersebut. Yang ketujuh, menetapkan prosedur kerja aman atau SOP, yaitu standar operation procedure. Ini setiap perusahaan harus menggunakan ini, kayak pokoknya di tempat-tempat bangunan gitu, tempat bangunan kayak tempat lagi bangun rumah aja ada SOP-nya sendiri, kayak pakai helm, pakai baju lengan panjang biar aman, pakai sepatu boot dan lain-lainnya. Yang kedelapan, menggunakan alat pelindung diri. Ini sama juga di tempat pembangunan rumah atau apartemen atau hotel yang lainnya. Pas yang tempat tinggi-tinggi dia harus menggunakan alat pengaman diri. Contohnya kayak sabuk, nanti dipasang tali. Jadi kalau misalnya dia jatuh kenapa-napa dia masih ada pegangan, jadi nggak jatuh langsung gitu. Yang kesembilan, mengatur waktu kerja yang baik. Ini juga penting karena kesehatan yang kerja ini harus diperhitungkan juga. Kalau misalnya seorang yang kerja ini sakit, yang susah perusahaannya juga. Jadi alangkah baiknya sebuah perusahaan memberikan waktu kerja yang pantas, yang layak. Yang 10, melakukan program imunisasi. Ini mungkin boleh dilakukan setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali. Melakukan imunisasi agar karyawan-karyawannya tetap fit dan bebas dari segala penyakit. Yang 11, mengadakan program pengendalian hewan penular penyakit. Ini bisa dibilang kayak lebih ke vaksin gitu, sama kayak imunisasi, tapi ini lebih ke vaksin agar terhindar dari hewan penyakit penular gitu. Yang B, upaya kesehatan kerja peningkatan. Ini juga mencakup 7 hal ya. Yang pertama itu pembinaan kesehatan kerja, ini sudah pasti. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan. Yang ketiga, memperbaiki gizi kerja. Yang keempat, program olahraga di tempat kerja. Yang kelima, pembinaan cara hidup sehat. Yang keenam, memberikan pendidikan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS atau orang candu narkoba. Yang ketujuh, penyebar luasan informasi kesehatan kerja melalui penyuluhan. Ini lebih ke polisi, TNI dan lain sebagainya. Yang C, upaya kesehatan kerja pengobatan. Ini lebih ke medis-medis ya, mencakup sebagai berikut. Pertama, pengobatan dan perawatan. Yang kedua, tindakan P3K dalam kondisi darurat. Yang ketiga, respon tanggap darurat. Yang keempat, tindakan operatif.
Yang kelima itu merujuk pasien. Ini lebih ke medis. Jadi kalau misalnya ada masalah apa di rumah sakit, seorang medis dia harus paling nggak dasarnya lah, dia harus pandai dalam bidang ngobat dalam bidang pengobatan, paling nggak minimal P3K, supaya ada masalah apa di rumah sakit dia bisa bantu gitu. Yang terakhir adalah upaya kesehatan pemulihan atau rehabilitatif. Kalau ini dia mencakup 4 hal aja. Pertama fisioterapi, yang kedua konsultasi psikologis, yang ketiga adalah ortos atau protes, yang keempat adalah rehabilitasi kerja. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Kalau saya ada salah kata, saya minta maaf. Nama saya Richard Andrian, saya pamit undur diri. Terima kasih.